Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanifah Di Harestiadi, NIM 193111227. Di sini saya akan memaparkan mengenai sejarah peradaban Islam dinasti Abbasiyah. Yang pertama, kita akan membahas mengenai sejarah dinasti Abbasiyah, yakni sekitar tahun 740 Masehi, kekhalifahan Bani Umayyah mengalami krisis yang sangat serius. Nah, pada masa ini, Khalifah Walid II bin Yazid yang dikenal suka berfoya-foya ditumbangkan oleh saudara sepupunya, yakni Yazid III bin Walid. Nah, tetapi Yazid III kemudian meninggal karena sakit. Nah, saudara Yazid III, Ibrahim bin Walid menggantikan posisi beliau. Tetapi dia juga ditumbangkan oleh kerabatnya yang bernama Marwan II bin Muhammad. Selanjutnya, melalui perang saudara antara sesama Bani Umayyah ini menghancurkan wibawa Bani Umayyah. Akibatnya, banyak pemberontakan yang muncul di berbagai provinsi. Faktor lain juga terjadi penyebab munculnya pemberontakan ini adalah diskriminasi terhadap kaum Mawali. Nah, yang dimaksud dengan Mawali adalah golongan pada masa dinasti Umayyah yang terdiri dari orang-orang non-Arab yang baru masuk ke agama Islam. Nah, selanjutnya diskriminasi pada masa dinasti Umayyah yang dialami Mawali antara lain tidak bisa memegang jabatan yang tinggi dan juga dipandang rendah secara sosial dan harus membayar jizyah meski sudah Islam. Nah, kekecewaan mereka ini merupakan salah satu faktor mereka mendukung pemberontakan Bani Abbasiyah. Nah, pada daulah Bani Umayyah juga melemah akibat perseteruan antara kelompok Yaman yakni suku-suku Arab Selatan melawan kelompok Qais yakni suku-suku Arab Utara. Mereka memperebutkan kekuasaan dan pengaruh di pemerintahan khalifah. Selanjutnya, pemberontakan Abbasiyah pertama diluncurkan oleh pemimpin Bani Abbasiyah yakni Abu Abbas As-Saffah, saudaranya Abu Ja'far Al-Mansur, dan panglima perang keturunan Iran yakni Abu Muslim Al-Khurasani. Pemberontakan ini berhasil mengalahkan pasukan Umayyah di pertempuran Sungai Zab pada 16 Januari 750 Masehi. Nah, setelah menang, Bani Abbasiyah menggantikan Bani Umayyah. Selanjutnya, Abu Ja'far Al-Mansur menjadi khalifah kedua setelah meninggalnya As-Saffah dan kemudian memindahkan ibu kota ke kota Baghdad. Subbab selanjutnya akan membahas mengenai masa keemasan dinasti Abbasiyah. Yang pertama, pada bidang ilmu pengetahuan. Yang kedua, pada bidang ekonomi, dan yang ketiga pada bidang seni dan budaya. Yang pertama kita akan membahas mengenai bidang ilmu pengetahuan. Nah, pada masa pemerintahan Bani Abbas, umat Islam berada pada masa keemasan dengan berbagai kemajuan yang antara lain dalam bidang ilmu agama, yang muncullah beberapa ulama dalam bidang hukum atau fikih dengan berbagai mazhab. Nah, pada bidang pendidikan ditandai dengan kurikulum utamanya dipusatkan pada Al-Quran dan juga hadis. Nah, serta berbagai lembaga pendidikan sudah terbangun, mulai dari masjid. Selain sebagai tempat ibadah, masjid juga dijadikan sebagai tempat pengajaran atau pendidikan. Nah, dibangun juga lembaga-lembaga dalam bidang tertentu seperti Baitul Hikmah. Yang selanjutnya pada bidang ekonomi. Nah, perkembangan pada bidang ekonomi tidak lepas dari kemakmuran rakyat secara keseluruhan. Puncak kemakmuran rakyat yang terjadi pada masa Harun ar-Rasyid pada masa 789 sampai 809 Masehi dan putranya Al-Ma'mum pada tahun 813 sampai 833 Masehi. Nah, perubahan dalam bidang ekonomi, salah satu khalifahnya menciptakan standar uang bagi kaum muslimin yang dikarenakan ada kecenderungan menurunkan nilai emas dan perak, serta mencampurkan dengan logam yang lebih rendah. Nah, penggunaan uang ini mendorong munculnya perbankan. Selanjutnya pada bidang ilmu pengetahuan. Nah, jadi perhatian para khalifah Abbasiyah terhadap seni budaya sangat besar,
yakni mencangkup syair-syair, seni musik, arsitektur, kaligrafi, dan penjilitan buku. Yang pertama mengenai syair. Yang pertama pada bidang syair. Bidang syair yang terkenal diantaranya adalah Ibnu Muqaffa, Abu Nawas yang wafat sekitar tahun 803 Masehi, dan juga Basor Ibnu bin Bard. Selanjutnya pada bidang arsitektur. Pada bidang arsitektur, Khalifah Abbasiyah membangun istana-istana, masjid-masjid yang indah, dan juga tempat peristirahatan. Selanjutnya pada bidang kaligrafi. Bidang seni kaligrafi, Abbasiyah itu mencatat beberapa nama besar. Salah satunya adalah Ibnu Muqlah Ibnu Bawab yang merumuskan metode penulisan kaligrafi yang dipakai sampai sekarang. Selanjutnya masa kemunduran dinasti Abbasiyah. Masa kemunduran dimulai sejak Abbasiyah diperintah oleh Khalifah Abu Ja'far Muhammad Al-Muntasir, yakni pada tahun 247 sampai 248 Hijriah atau 861 sampai 862 Masehi. Sampai jatuhnya Baghdad saat khalifah berada di tangan Abu Ahmad Abdullah Al-Mu'tasim pada tahun 1242 sampai 1258 Masehi. Kebesaran dan gemerlapnya Baghdad sebagai pusat kekuasaan Abbasiyah seakan-akan hanyut oleh sungai Tigris. Setelah kota itu dibakar oleh angkatan bersenjata Mongol di bawah inisiatif Hulagu Khan pada tahun 1258 Masehi. Selanjutnya, faktor yang mengakibatkan kemunduran dinasti Abbasiyah. Faktor kemunduran ini terdapat dua, yakni faktor internal dan juga faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal terdapat kelemahan khalifah. Yang kedua, perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan. Yang ketiga, hadirnya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri atau disintegrasi politik. Dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri diantaranya yang pertama ada dinasti At-Tahiriyah, yakni pada masa pemerintahan tahun 205 sampai 261 Masehi. Di Khorasan adalah wilayah yang pertama sekaligus pelopor bagi negara-negara lain yang memproklamirkan kemerdekaannya dari pemerintahan Bani Abbas. Negara At-Tahiriyah dipopulerkan pertama kali oleh Thohir bin Husain. Dinasti kecil yang kedua yakni As-Safarun pada tahun 254 sampai 290 Masehi. Wilayah atau negara ini pada awalnya berada di bawah naungan wilayah At-Tahiriyah. Negeri ini pertama-tama dipopulerkan oleh Yakub bin Alaij As-Safar. Dinasti kecil yang ketiga yakni As-Samaniyun yang berdiri pada tahun 250 sampai 395 Masehi. Negeri ini didirikan oleh sekelompok yang menamakan dirinya keturunan Samaniyun di Khorasan setelah keturunan As-Safariyah. Seseorang yang bernama Saman Khaudah yang disebut sebagai nenek moyang As-Samiyun memeluk Islam pada masa Hisham ibnu Abdul Malik. Faktor ketiga yakni kemerosotan perekonomian. Kemerosotan ekonomi yang terjadi pada beberapa daerah. Masyarakat di daerah melihat bahwa perekonomian di pusat pemerintahan ternyata berbeda dengan yang ada di daerah. Lebih dari itu, mereka menyangka bahwa kekayaan di Baghdad justru dihambur-hamburkan oleh penguasa. Keadaan ini mendorong mereka untuk melepaskan diri dari Baghdad. Selanjutnya, faktor munculnya aliran-aliran sesat dan fanatisme keagamaan. Ketidakcapaian keinginan Persia untuk menjadi penguasa yang maksimal akhirnya menimbulkan rasa kekesalan yang kemudian memotivasi sebagian di antara mereka untuk menyiarkan pemahaman Mazdakisme, Manuisme, dan Zoroasterisme. Gerakan ini dikenal dengan gerakan Zindik. Dengan adanya gerakan ini, keyakinan para khalifah mulai tergoyahkan. Selanjutnya, terdapat faktor eksternal.
Yang pertama, faktornya yakni perang salib. Nah, pemusnahan angkatan bersenjata Romawi menanam benih penghinaan dan juga kebencian Kristen terhadap Muslim. Nah, kebencian ini bertambah sehabis dinasti Saljuk yang mengambil alih Baitul Maqdis merealisasikan beberapa pedoman yang dirasa sangat berat bagi umat Kristiani yang perlu melakukan perjalanan ke sana. Nah, pada tahun 1095, Paus Urbanus II memerintahkan pada semua lapisan umat Kristen Eropa untuk mengadakan perang suci. Nah, perang ini dikenal dengan perang salib. Nah, pertempuran ini banyak menelan korban dan mereka berhasil menguasai sebagian wilayah kekuasaan Islam. Nah, setelah perang ini usai dalam periode 1095 sampai 1291 Masehi, mereka mampu menduduki wilayah Nikea, Edessa, Baitul Maqdis, Akka, Tripoli, dan kota Tire. Nah, selanjutnya faktor eksternal yakni serangan Mongolia ke negeri Muslim dan berakhirnya dinasti Abbasiyah. Awalnya orang-orang Mongolia itu merupakan suku-suku kecil yang kemudian dirangkul oleh Genghis Khan. Nah, mereka berasal dari Asia Tengah, wilayah pelosok di Cina. Nah, orang-orang Mongolia mengambil alih wilayah Asia Tengah, Khurasan, dan juga Persia, serta menguasai Asia Kecil. Ini merupakan awal dari runtuhnya Baghdad dan pemimpin Islam. Nah, terdapat suatu ultimatum yang dikirim oleh Hulagu Khan kepada khalifah untuk mundur dan mendesak agar tembok kota sebelah luar diruntuhkan. Namun, khalifah itu mengabaikan begitu saja hal tersebut. Sehingga pada tahun 1258, Hulagu Khan merobohkan tembok ibu kota. Nah, di samping itu, Al-Mu'tasim tunduk dan berangkat ke base pasukan Mongolia. Kemudian para fuqaha dan penguasa keluar. Berselang 10 hari, mereka pun dibunuh. Nah, kota Baghdad hancur dan dibumi hanguskan. Nah, pembunuhan dan pembantaian dilakukan kurang lebih selama 40 hari. Khalifah Al-Mu'tasim terbunuh dan hal ini menandai akhir dari dinasti Abbasiyah. Nah, sekian pemaparan dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.